Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Teresa Agustian. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit berbagi tentang bagaimana cara menerbitkan buku ber-ISBN. Sebelumnya saya mohon maaf, bukan berarti saya menggurui, tapi ini hanya sharing pengalaman aja tentang bagaimana cara menerbitkan buku ber-ISBN. Baik, nah selanjutnya sebelumnya ini adalah beberapa daftar buku yang sudah pernah saya cetak. Di antaranya ada buku tentang pemrograman web, ada buku tentang Excel, dan buku tentang simulasi dan komunikasi digital untuk SMK ataupun MAK kelas 10. Baik, teman-teman yang saya hormati, banyak cara dalam menerbitkan buku ber-ISBN. Siapapun Anda dapat melakukannya. Misalkan Anda telah memiliki naskah yang sudah siap diterbitkan. Tapi jika belum, berarti Anda bisa mulai menulis buku dari sekarang. Nah, jadi silakan dari sekarang kita coba menulis buku setiap hari 1 atau 2 halaman, dicicil ya. Kalau tidak dimulai dari sekarang, kapan lagi ya? Oke, nah cara menerbitkan buku ber-ISBN tidak berbeda dengan menerbitkan buku-buku biasa. Catatannya adalah Anda harus menemukan penerbit yang tepat supaya nomor ISBN dapat tercantum dan terverifikasi di Perpustakaan Nasional. Nah ini ya teman-teman ya. Nah jadi sewaktu nanti kita akan menerbitkan buku, kita tidak bisa langsung mengajukan ISBN sendiri, tapi kita harus melalui sebuah penerbit, dan tentunya penerbit yang tersebut harus penerbit yang memang sudah terdaftar di Perpustakaan Nasional, sehingga sewaktu ISBN kita diajukan oleh Perpustakaan Nasional akan terverifikasi. Itu langkah-langkah yang nanti yang harus kita lakukan. Nah, apa aja sih langkah-langkah dalam menerbitkan buku ber-ISBN? Di antaranya yang pertama, tentu siapkan naskah yang akan kita terbitkan. Mudah-mudahan mulai dari sekarang teman-teman sudah mau mulai menulis, mengetik ya per hari 2-3 halaman. Tentunya persiapkan sumber-sumber materi yang nanti akan kita ketikkan di naskah-naskah tersebut. Nah, sumber materinya bisa dari beberapa buku sumber yang lain, ataupun bisa dari internet, ataupun bisa dari penelitian kita di lapangan. Nah, yang kedua, penyuntingan atau revisi. Yang ketiga, biarkan pembaca lain untuk menilai naskah yang akan kita terbitkan. Artinya sebelum diterbitkan kita persilakan yang lain untuk membacanya dulu. Khawatirnya ada hal-hal yang kurang, nanti bisa dilakukan revisi. Yang keempat, tentu memilih penerbit yang memang diakui dan bisa terverifikasi oleh Perpustakaan Nasional. Yang kelima, silakan cek ISBN-nya, apakah ISBN kita sudah terdaftar atau belum di Perpustakaan Nasional. Nah, ini langkah yang pertama, teman-teman, siapkan naskah. Nah, menerbitkan buku ber-ISBN yang pertama yakni dengan menyiapkan naskah. Naskah buku akan selesai jika teman-teman mulai menulisnya dari sekarang. Jangan menganggap menulis itu sebagai beban. Tulis apa? Tulis apa saja yang teman-teman sukai, baik itu cerita pendek, catatan harian, puisi, ataupun apapun aja yang memang sekira-kiranya bisa menjadi sebuah naskah yang nantinya bisa kita terbitkan. Nah, perlu diketahui teman-teman, kalau misalkan teman-teman guru khususnya yang apalagi yang sudah PNS, ini bisa menjadi poin apabila kita bisa menerbitkan buku yang ber-ISBN, di mana poin angka kreditnya itu cukup besar, yaitu 3. Dan itu bisa menjadi salah satu syarat publikasi ilmiah yang sebagai syarat kita untuk naikkan golongan. Nah, teman-teman harus menguasai materi yang ditulis sehingga tulisan yang dihasilkan tentu akan berkualitas.
Sehingga sebelum menulis, pikirkan apa yang paling Anda sukai, lalu tulislah selengkap dan sedetail mungkin. Nah, kalau saya punya prinsip, tulis apa yang Anda kerjakan, kerjakan apa yang Anda tulis. Nah, sehingga dicicillah dari sekarang supaya lama-kelamaan naskah buku yang akan kita terbitkan halamannya jadi banyak. Oke, langkah kedua yaitu penyuntingan, revisi. Nah, apabila naskah yang kita buat telah selesai dari awal hingga akhir, selanjutnya masuk pada proses penyuntingan atau revisi. Naskah yang sudah jadi biasa kita sebut sebagai draft. Nah, proses ini dilakukan dengan cara membaca kembali tulisan kita dari awal sampai akhir dengan memperhatikan beberapa hal seperti kata per kata, kalimat, keruntutan paragraf, tanda baca, sitasi hingga daftar pustaka ya. Nah, hal tersebut penting untuk dilakukan supaya tulisan kita terhindar dari berbagai kesalahan tulisan yang mungkin kita lakukan sebelumnya, baik secara sadar maupun tidak sadar. Walaupun nanti oleh tim editor dari penerbit pun ini akan dilakukan editing lagi ya, tapi alangkah baiknya sebelum naskah kita dikirimkan ke tim editor di penerbit, kita perbaiki, kita revisi dulu ya, kata per katanya khawatirnya ada kata-kata yang salah, ada kata-kata yang typo ya, seperti halnya kita mengetik di laptop ataupun di smartphone. Nah, jadi wayahna ya, walaupun memang banyak, ini penting supaya tadi apa? Supaya tulisan kita itu memang berkualitas. Nah, yang ketiga, biarkan pembaca lain menilai. Nah, berikan tulisan kita kepada teman dekat kita atau orang yang memang ahli di bidangnya sesuai dengan materi yang kita tulis. Nah, langkah ini penting untuk dilakukan supaya kita bisa mendapatkan penilaian atau respon dari orang-orang yang sekiranya akan menjadi pembaca dari buku kita. Nah, cara menerbitkan buku ber-ISBN harusnya dapat dinilai secara keseluruhan seperti ini ya. Nah, jadi alangkah baiknya sebelum kita berikan ke penerbit, teman-teman kita ataupun ahli yang memang di bidangnya kita berikan dulu ke mereka supaya apa? Supaya nanti mereka bisa memberikan respon atau memberikan masukan apakah ada yang kurang atau tidak nih dengan materi yang kita sampaikan. Nah, kalau misalkan mereka memberikan masukan pada kita kan itu bagus ya buat kita, sehingga naskah buku kita itu bisa lebih berkualitas lagi. Oke, secara substansi, isi dari buku kita juga perlu diberikan masukan sehingga menjadi penting untuk melibatkan orang-orang yang ahli di bidang pengetahuan yang sedang kita bahas tadi ya, seperti yang saya sampaikan. Apabila masukan dari orang-orang tersebut sudah kita terima dan kita sudah merevisinya kembali, maka langkah selanjutnya kita lakukan dalam menerbitkan buku ber-ISBN dengan mengirimkannya kepada penerbit buku ya. Nah, langkah keempat yaitu memilih penerbit. Nah, seperti saya katakan di awal, cara menerbitkan buku ber-ISBN ini tidak bisa sembarangan. Nah, sebagai penulis kita harus menggandeng penerbit sebagai syarat menerbitkan buku ber-ISBN. Karena kita tidak bisa langsung akses ke dalam perpustakaan nasional yang menerbitkan ISBN tersebut. Kita harus menggandeng penerbit yang memang penerbitnya sudah terdaftar di perpustakaan nasional. Nah, maka dari itu Anda atau kita perlu cermat dalam memilih penerbit yang dapat dipercaya, baik dari sisi kualitas terbitan sehingga sampai pemberian nomor ISBN ya. Nah, ini penting nih ya. Jadi harus selektif, jangan sampai ISBN yang kita dapatkan ternyata pas kita cek di perpustakaan nasional tidak terdaftar, tidak terverifikasi, berarti tandanya ISBN tersebut palsu ya. Karena kekhawatiran ada beberapa penerbit yang mencetak buku kita sampai mengeluarkan ISBN, setelah dicek di perpustakaan nasional ternyata tidak terverifikasi. Nah, terus bagaimana cara mengecek ISBN tersebut? Ya, sebagai bukti bahwa buku kita sudah ber-ISBN. Nah, silakan nanti klik link yang tertera di sini
yaitu isbn.perpusnas.go.id. Ya, di situ nanti kita bisa mencari data berdasarkan judul buku, berdasarkan penerbit maupun berdasarkan pengarang. Ya, nah ini contoh buku-buku saya yang pernah diterbitkan dan ISBN-nya sudah terverifikasi di Perpustakaan Nasional melalui link yang tadi ya. Nah, mudah-mudahan kedepannya teman-teman juga bukunya bisa segera terdaftar di Perpustakaan Nasional. Barangkali itu aja dari saya. Terima kasih. Tetap semangat dan terus berkarya. Semoga bermanfaat ya. Guru bicara, guru berkarya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.